Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan yang kesekian kalinya kita dalam materi pelajaran PKN pada hari ini kita belajar materi tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, untuk ketua kelas silakan memimpin doa belajar. Silakan. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Nah, jadi apa kabar anak-anak semuanya? Untuk hari ini, ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Nah, siapa yang tidak masuk? Selfie, Sapik. Nah, ya. Jadi untuk teman-teman kalian yang tidak masuk, kita doakan yang sakit nanti diberi kesembuhan supaya bisa mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Nah, baik, untuk materi kita pada hari ini untuk PKN seperti yang kemarin sudah kita tugaskan, untuk minggu ini kita akan presentasi. Nah, jadi untuk kelompok yang ditunjuk untuk presentasi hari ini dipersilakan maju ke depan siapa yang ingin mempresentasikan tugasnya pada minggu kemarin. Silakan untuk kelompok 1. Pada kelompok 1 yang menjadi narasumber atau yang menyajikan adalah Anggun Kuswari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan prinsip gotong royong. Mengenai bagaimana praktik gotong royong dapat membantu mengurangi konflik sosial dan membangun harmoni dalam keberagaman masyarakat yang berbeda-beda di Indonesia. Nah, keberagaman adanya perbedaan dalam suatu masyarakat baik yang terkait dengan ras, suku, agama, bahasa maupun budaya. Dikenal sebagai keberagaman khususnya di Indonesia merupakan cerminan dari kekayaan warisan sosial dan budaya suatu bangsa. Jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Ada keberagaman suku. Ada sekitar 1.300 kelompok suku bangsa yang berbeda di Indonesia, seperti suku Jawa, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Ada juga keberagaman agama. Di Indonesia mengakui 6 agama. 1. Buddha, 2. Konghucu, 3. Hindu, 4. Islam, dan 5. Kristen dan Protestan. Ada juga keberagaman bahasa. Masyarakat Indonesia berbicara lebih dari 70 bahasa daerah. 700 bahasa daerah. Pentingnya harmoni dalam keberagaman. Persatuan dalam perbedaan. Keragaman berarti
kita harus belajar menghargai keunikan satu sama lain dan bekerja sama. Mencegah konflik. Jika ada kerukunan kecil, kemungkinan konflik akibat perbedaan agama, suku, dan budaya. Sikap yang mewujudkan harmoni. Pertama, toleransi. Mengakui dan menghargai keberagaman dalam sikap terhadap kehidupan, adat istiadat, dan kepercayaan. Nah, kita ya harus saling toleransi, menghargai contohnya tetangga yang beda agama. Kedua, gotong royong, sikap kerjasama meski adanya perbedaan. Nah, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap kerjasama biar pekerjaan kita ya semakin ringan. Ketiga, saling menghargai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan orang lain. Kita ya harus menghargai orang, misalnya orang lagi sholat, kita ya hargai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, perayaan hari besar agama, mengakui dan merayakan hari agama lain, seperti saling bertukar ucapan di hari raya. Kita ya, pun misalnya hari raya, kita saling mengucap-ucapan. Kedua, bekerja sama dalam masyarakat. Misalnya, bekerja sama membersihkan lingkungan meski berbeda keyakinan atau suku. Nah, kita ya macam tadi, gotong royong, biar pekerjaan yang beratnya jadi ringan. Belajar di sekolah. Siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama di sekolah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu belajar. Nah, walaupun kita berbeda-beda suku agama, kita ya tetap bersama-sama walaupun dia beda agamanya. Jadi usaha membeda-bedakan. Jadi kesimpulannya, keragaman hidup merupakan aset bagi masyarakat Indonesia. Kita dapat membangun masyarakat dengan harmoni dan sejahtera dengan menjunjung tinggi toleransi, rasa hormat, dan kerja sama di antara kita. Ada yang nak ditanyakan? Nah, udah ngerti ya mungkin. Dah, sekian. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Luar biasa penyampaian daripada presentasi tentang gotong royong dalam membangun harmoni dalam keberagaman. Nah, jadi anak-anak semuanya, untuk penampilan presentasi dari kelompok 1, kita acungi jempol. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi berikutnya untuk penampilan kelompok 2 itu dipersiapkan. Nah, kelompok 2 nanti persiapkan. Minggu depan kita akan menampilkan presentasi dari kelompok 2. Nah, jadi dengan materi ataupun tema yang berbeda. Nah, sedikit Ibu sampaikan. Jadi prinsip gotong royong. Nah, prinsip gotong royong, tolong dikembalikan, Anggun. Prinsip gotong royong. Nah, dari slide 1. Nah, mengenal bagaimana praktik gotong royong dapat membantu mengurangi konflik sosial dalam membangun harmoni dalam keberagaman. Nah, jadi untuk bagaimana gotong royong ya bisa membangun keharmonisan. Nah, jadi gotong royong itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba siapa ya?
Ridwan, gotong royong ya Pak Ridwan? Kerjasama. Nah, bekerja sama, bagus. Ada yang menambahkan gotong royong ya Pak? Nah, imbal balik. Nah, bantuan imbal balik, bantuan ataupun kerjasama tanpa pamrih. Nah, artinya kita bergotong royong, ya tanpa mengharapkan upah ataupun balasan. Nah, jadi bagaimana kegiatan gotong royong kita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ke depannya untuk kelompok 2, presentasinya lebih dimantapkan lagi. Nah, jadi untuk penampilan kelompok 1, alhamdulillah udah bagus. Nanti ke depannya penampilan kalian ya dimantapkan. Nah, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi untuk materi ataupun minggu depan itu kelompok 2. Nah, siap-siap kelompok 2 membahas tentang bagaimana gotong royongnya bisa membantu ataupun mengurangi daripada konflik sosial. Nah, jadi sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.